Nabi Muhammad menyikapi kaum munafik pada Ghazwah Tabuk. Bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Madinah dikejutkan dengan adanya kabar bahwa Bizantium sedang bersiap menyerang mereka. Nabi Muhammad tidak mengabaikan berita itu. Beliau mempersiapkan pasukan untuk mengantisipasi pergerakan Bizantium. Nabi Muhammad tidak menunggu parade Bizantium mencapai Madinah. Umat Islam segera diorganisir dan akan dibawa ke arah Tabuk, wilayah Bizantium yang terletak antara Madinah dan Syria. Pada masa tersebut, Tabuk berjarak 1100 km dari Madinah. Inilah tujuan utama Nabi Muhammad dan para sahabat pergi ke Tabuk. Bukan untuk menyebarkan agama Islam dengan pedang sebagaimana dituduhkan para orientalis selama ini. Bukan pula untuk membalas dendam atas gugurnya beberapa sahabat pada pertempuran di Mu'tah. Perjalanan ke Tabuk semata-mata adalah untuk mempertahankan diri. Biasanya Nabi Muhammad selalu merahasiakan tujuan ketika mengorganisir pasukan, tapi tidak untuk Tabuk. Beliau dengan jelas menyampaikan kepada para sahabat mempersiapkan diri memasuki wilayah Bizantium. Kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad menyampaikan himbauan berangkat ke Tabuk dan juga menyisihkan sebagian hartanya untuk biaya perang. Himbauan Nabi Muhammad ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-41. Berangkatlah kamu semua menuju medan jihad dengan bergegas dan penuh semangat, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, kaya atau miskin, kuat atau lemah, dalam kelompok kecil atau besar, masing-masing sesuai kemampuannya, dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi. Jika kamu mengetahui betapa banyaknya sisi kebajikan yang disiapkan Allah bagi yang berjihad dan taat kepadanya, tentulah kamu akan melaksanakan perintah ini. Pasukan yang akan berangkat ke Tabuk ini diberi julukan Jaish al-Usrah. Maknanya adalah pasukan yang mengalami kesulitan karena jauhnya tujuan, panasnya udara, serta sedikitnya tunggangan dan perbekalan. Umat Islam yang memiliki keimanan kuat menyambut dengan antusias. Mereka juga membuktikan berani menafkahkan sebagian hartanya. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad, "Siapa yang membiayai pasukan Al-Usrah, maka baginya surga." Umat Islam di Madinah pun berlomba-lomba menyumbangkan hartanya. Sahabat Uthman bin Affan menyumbangkan 300 unta dengan perlengkapannya. Beliau juga memberikan uang sebanyak 1000 dinar. Dinar merupakan mata uang emas. Setiap 1 dinar setara dengan 4,55 gram emas. Sumber sejarah Islam menuliskan bahwa kemungkinan sumbangan Uthman bin Affan itu baru tahap pertama. Ketika menerima sumbangan tersebut, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Allah, ridholah Uthman karena aku telah ridho kepadanya." Sahabat lainnya, Abu Bakar, datang dengan menyerahkan 4.000 dirham. 1 dirham setara dengan 7/10 dinar. Nabi Muhammad sempat bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah engkau meninggalkan sesuatu buat keluargamu?" "Kutinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya." Umar bin Khattab menyumbangkan separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf juga menyerahkan 100 uqiyah atau sekitar 3 kg emas. Para sahabat yang kaya seperti Al-Abbas dan Thalhah turut menyumbang dalam jumlah besar. Sumbangan datang tidak hanya dari para sahabat yang kaya raya. Mereka yang hidupnya tidak kaya juga turut menyumbang meskipun sedikit. Bahkan ada di antara sahabat yang hanya menyumbangkan 2,5 kg kurma. Para sahabat menyumbangkan hartanya karena telah meresapnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Para muslimah pun tidak mau ketinggalan turut menyumbang hartanya. Bagaimanapun juga, antusiasme umat Islam di Madinah menyambut seruan Nabi Muhammad ternyata mendatangkan kedengkian pada segelintir pihak. Mereka dikenal sebagai kaum munafik, yaitu orang-orang yang lisannya mengaku Islam tetapi hatinya tidak.
kaum munafik terus-menerus mengejek mereka yang menyumbangkan hartanya. Sikap kaum munafik ini diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-79. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Islam yang berkembang pesat membuat kedengkian kaum munafik semakin menjadi-jadi. Kaum munafik tidak hanya berada di dalam kota Madinah, tetapi juga di kawasan pinggirannya. Kaum munafik tidak menyerah untuk menghasut umat Islam lainnya agar tidak ikut dalam Ghazwah Tabuk ataupun menyumbangkan hartanya. Mereka bahkan membuat markas pertemuan di rumah seorang Yahudi yang bernama Suwailim. Bukan hanya menolak ikut serta dalam perjalanan ke Tabuk, para kaum munafik juga bergembira ketika ada muslim yang tidak ikut dalam rombongan. Perilaku kaum munafik yang semakin melampaui batas membuat Nabi Muhammad bersikap tegas. Beliau memerintahkan Thalhah bin Abdillah menyerbu dan membakar rumah Suwailim. Beberapa orang munafik berhasil melarikan diri dan lainnya terluka. Secara umum, terdapat 4 kelompok yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dalam Ghazwah ke Tabuk. Mereka terdiri dari kelompok pertama adalah kaum munafik yang sejak awal memang tidak memiliki niatan untuk bergabung. Mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta izin tidak ikut berangkat. Nabi Muhammad tanpa bertanya langsung mengizinkannya karena mengetahui bahwa mereka adalah pembohong. Kaum munafik itu mendapatkan kecaman dari Allah. Namun Nabi Muhammad pun tidak luput dari teguran Allah secara halus. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-42 dan 43. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Pada surah At-Taubah ayat ke-42, Allah mengecam sikap orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri karena bersumpah palsu atas nama Allah. Sedangkan pada ayat ke-43, Allah secara halus menegur Nabi Muhammad. Orang-orang munafik itu seharusnya diizinkan tidak ikut ke Tabuk setelah dibuktikan kebohongan mereka. Kelompok kedua dari mereka yang tidak ikut ke Tabuk adalah kalangan orang-orang sakit, cacat, sudah tua atau tidak memiliki bekal untuk berangkat. Mereka ini memiliki semangat untuk berangkat ke Tabuk namun terhalang oleh keterbatasan. Dalam situasi ini, Allah menegaskan tidak ada dosa bagi mereka yang tidak bisa berangkat karena keterbatasan, bukan karena keengganan. Tentang kelompok kedua ini dijelaskan melalui surah At-Taubah ayat ke-91 dan 92. Pada surah At-Taubah ayat ke-92 disebutkan bahwa terdapat orang-orang yang bercucuran air mata. Mereka ini memiliki semangat yang begitu tinggi mengikuti Nabi Muhammad ke Tabuk namun terhalang biaya. Riwayat menyebutkan bahwa terdapat 7 orang yang menangis. Kemudian 2 orang dari mereka dibiayai oleh Al-Abbas, 3 oleh Uthman bin Affan, dan 2 lainnya oleh Yamin bin Amr An-Nadri. Kelompok ketiga merupakan orang-orang yang tidak ikut rombongan Nabi Muhammad. Namun mereka kemudian insyaf dan segera menyusul. Seperti yang dilakukan oleh Abu Haitsamah. Surat At-Taubah ayat ke-118 menjelaskan tentang kelompok ketiga ini. Mereka ini bukanlah dari golongan munafik. Mereka hanya sekadar bermalas-malasan dan imannya masih belum terlalu kuat. Kelompok keempat adalah mereka yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad agar tetap berada di Madinah selama kepergian beliau.
Muhammad bin Maslamah al-Ansori dan Ali bin Abi Thalib merupakan dua orang yang diperintahkan Nabi Muhammad agar tetap berada di Madinah. Ali bin Abi Thalib yang keberatan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, apakah engkau tugaskan aku tinggal bersama perempuan dan anak-anak? Apakah engkau tidak rela untuk menjadi terhadapku seperti Harun kepada Musa?" Parade umat Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad mulai bergerak meninggalkan Madinah menuju Tabuk. Pasukan Muslim berkekuatan antara 30 hingga 40 ribu personil. Salah satu pasukan terbesar yang pernah ada dalam sejarah Arab klasik. Bukan perjalanan yang mudah untuk mencapai Tabuk. Suhu panas gurun pasir, air, dan makanan yang kian menipis sangat mendera pasukan Muslim. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pernah terjadi sebutir kurma yang terpaksa dibagi untuk 3 orang. Beratnya perjalanan ini membuat orang-orang munafik yang ada dalam rombongan memutuskan kembali ke Madinah. Mereka menyesal mengikuti Nabi Muhammad dalam perjalanan yang sangat berat itu. Nabi Muhammad yang mendapat laporan desersi orang-orang munafik itu hanya menjawab, "Biarkan saja, kalau ada kebajikan dalam hatinya, Allah akan mengembalikannya, dan kalau tidak, maka Allah pun telah menjadikan kita terbebas dari gangguannya." Dengan segala cobaan berat dalam perjalanan, kontingen pasukan Muslim berhasil sampai di Tabuk. Tidak ada perlawanan dari pasukan Bizantium. Mereka tidak berani melakukan pertempuran terbuka dan bersembunyi di dalam benteng. Para penguasa serta kepala suku di kawasan Tabuk memilih perdamaian dan bersedia membayar jizyah. Mereka melakukannya untuk jaminan keamanan wilayah dan jalur perdagangan. Permintaan damai juga datang dari beberapa kawasan di luar Tabuk, seperti Ailah di Teluk Aqabah, Yordania, dan Sinai yang masuk kawasan Mesir. Nabi Muhammad bertahan di Tabuk hingga 20 hari lamanya. Perjanjian damai dengan beberapa penguasa dan tidak munculnya pasukan induk Bizantium membuat Nabi Muhammad memutuskan kembali ke Madinah. Setelah mengatasi gangguan para munafik, menempuh perjalanan yang berat, Ghazwah Tabuk telah memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi umat Islam. Keimanan yang semakin menguat dalam militasi yang tangguh. Pengalaman di Tabuk dan juga Mu'tah di kemudian hari akan menjadi pijakan umat Islam dalam berbagai ekspedisi ke Syria, Persia, dan Mesir. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.